Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, wow, 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 kok, ai, huk, 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 au, au, au. Guguk atau dogi, anjing. Keluarga saya pecinta anjing sejak saya masih kecil, dan sekarang pun saya sangat mencintai anjing. Ada anjing husky yang saya piara, tetapi sekarang diadopsi oleh umat dan sudah menikmati daerah dingin di Wonosobo. Nama anjing saya yang husky ini adalah Tasya, kepanjangan dari Anastasia. Suatu saat saya kaget karena ketika misa di susteran, saya bicara tentang anjing saya yang namanya Tasya. Kemudian saya mengatakan nama lengkapnya Anastasia. Ternyata ada suster yang namanya Anastasia dan sudah sepuh. Saya langsung berlutut di depannya minta maaf, dan suster itu juga bernama Anastasia. Tetapi lepas dari itu, kalau kita sudah mencintai anjing, dogi, kita kemudian kalau kehilangan, entah itu hilang, pergi dari rumah, atau diracun, atau mati karena tua, maka kita semua menangis. Saya ingat kakak saya menangis pada waktu itu karena anjing kesayangannya diracun dan mati. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau anjing saja mati ditangisi karena dicintai, apalagi saudara, anggota keluarga yang dicintai dan tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tentu semuanya menjadi tangis seisi rumah. Tidak hanya seisi rumah, mungkin juga tetangga dan juga tangis keluarga besar, kerabat, dan orang-orang yang dicintainya. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada tradisi-tradisi di daerah tertentu, seperti di Papua, kalau ada orang menangis, ada ratapan, semua menangis. Bahkan di Toraja, itu ada juga yang nyewa orang-orang yang menangis atau meratap. Bahkan ada juga seorang pencerita yang disewa sambil menangisi bersama-sama dengan yang lain. Pencerita itu akan menceritakan sejarah orang yang dicintai keluarga itu ketika lahir, kemudian berkeluarga, tumbuh dewasa, berkeluarga, dan akhirnya mempunyai anak cucu. Diceritakan sambil semuanya menangis, meratap. Itu kebiasaan orang-orang yang meratapi kalau kehilangan orang yang dicintainya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang seorang pemimpin rumah ibadat yang anaknya telah mati. Maka dia menangis, dia sedih, dia meratap. Tetapi di luar dugaan, ada orang yang dipercaya membuat mukjizat, yaitu Yesus. Dan banyak orang menjadi saksi mata Yesus telah membuat mukjizat di mana-mana. Maka si pemimpin rumah ibadat tadi mendatangi Yesus, bersujud di hadapan Yesus, mengorbankan seluruh harga dirinya, seluruh kehormatannya sebagai seorang pemimpin ibadat. Dia bersujud di hadapan Yesus yang hanyalah seorang yang dari satu tempat ke tempat lain bersiarah, jalan kaki dengan murid-muridnya, tidak punya otoritas apapun kecuali pengikutnya, kepercayaan. Dan pemimpin rumah ibadat itu bersujud di hadapan Yesus karena sedihnya, karena buntu, tidak tahu harus berbuat apa. Maka satu-satunya hanya berserah pada Yesus yang dia baru kenal, dia baru dengar. Kemudian dia minta pada Yesus, "Guru, orang bijak, orang yang dihormati, tolong sembuhkan anakku, anakku mati." Lalu Yesus mengajak murid-muridnya mendatangi rumah pemimpin ibadat itu. Dan rupanya dalam perjalanan ada lagi seorang wanita yang lama sakit pendarahan, tidak sembuh-sembuh, diobati apapun tidak sembuh-sembuh. Dia juga punya pikiran yang sama seperti pemimpin rumah ibadat tadi.
asal ku jamah jubahnya, pasti aku akan sembuh. Kalau aku minta, siapakah aku ini? Hanya seorang wanita yang tidak jelas, yang tidak punya kedudukan sama sekali. Maka dia pun menjamah jubahnya dan kemudian pendarahannya berhenti. Wanita itu sembuh. Kemudian Yesus berjalan di rumah pemimpin rumah ibadat itu. Sudah banyak orang yang meratap, menangis seperti masyarakat Toraja tadi. Zaman Yahudi juga banyak orang didatangkan atau dalam tanda kutip disewa, disambat untuk meratap, untuk menangis. Maka ketika anak pemimpin rumah ibadat tadi sudah mati, mereka kemudian meratap, menangis. Mereka dengan sungguh-sungguh mengekspresikan kesedihannya karena disambat oleh keluarga pemimpin rumah ibadat tadi. Tetapi Yesus mengatakan anak itu tidak mati. Maka orang yang meratap itu atau peratap-peratap, entah itu dibayar atau disambati sebagai sambatan gotong royong, dia mentertawakan Yesus. Dalam kondisi meratap masih bisa mentertawakan karena itu hanya ritual. Kemudian mereka mentertawakan Yesus dan Yesus pun dengan pedenya tetap berjalan menuju rumah pemimpin rumah ibadat itu. Yesus minta banyak orang untuk menyingkir dan menyisakan 3 muridnya. Dan Yesus mengajak mereka untuk menyaksikan penyembuhan itu. Dan akhirnya anak muda itu pun bangkit. Dia dibangkitkan dari kematiannya. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya Injil hari ini merupakan Injil yang bercerita dengan cerita berjendela. Dan itu cerita utamanya adalah pemimpin rumah ibadat yang minta anaknya disembuhkan. Dan akhirnya anaknya pun sembuh. Tetapi di tengah-tengah disisipkan jendela itu seorang wanita yang minta disembuhkan dari pendarahannya yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak sembuh juga. Saudara-saudari yang terkasih, 2 orang itu, yaitu wanita yang sakit pendarahan dan juga pemimpin rumah ibadat, merasa mentok, merasa tidak punya harapan lagi. Pintu sudah tertutup, tidak ada harapan. Tiba-tiba muncul di hadapan mereka Yesus yang memberi harapan. Mereka tidak tahu, tetapi mereka yakin Yesus bisa berbuat untuk menyembuhkan atau membangkitkan anaknya dan menyembuhkan wanita itu. Dan tidak hanya keyakinan, tetapi diwujudkan di dalam tindakan. Pemimpin rumah ibadat itu kemudian bersujud di hadapan Yesus, merendahkan diri, mengorbankan seluruh kehormatannya sebagai seorang pemimpin rumah ibadat. Berani mendatangi Yesus yang hanyalah pesiarah, yang jalan ke sana kemari, tidak punya rumah, tidak punya kekuasaan secara politis maupun secara sosial. Juga wanita itu yang karena imannya, asal ku jamah saja jubahnya, pasti saya akan sembuh. Dan Yesus merasakan kuasa penyembuhan keluar dari dirinya. Dan dia pun menyembuhkan karena iman wanita itu sungguh-sungguh kuat dan berani ditunjukkan, tidak hanya dipercayai, tetapi juga ditunjukkan di dalam tindakan, yaitu mendesak orang banyak di sekitar Yesus dan kemudian dekat dengan Yesus, menjamah jubah Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mempunyai teman seorang suster yang sudah lanjut usia. Suster tadi divonis dokter mempunyai kanker sudah stadium 4. Maka suster itu ketakutan, dia stres. Dia tidak menceritakan kepada rekan-rekan di komunitas maupun pada pimpinannya. Dia memendam sendiri. Dia mulai bergulat dengan penyakitnya. Tetapi karena mereka tidak tahu, maka mereka, para pimpinan, tetap menugaskan dia seperti biasa. Di satu sisi dia cepat kecapean, merasa ketakutan kalau dipanggil Tuhan
karena kanker tadi. Padahal dia masih kepingin berkarya, menemani anak-anak muda di mana dia ditugaskan. Suatu saat dia mohon kepada Yesus dengan sungguh-sungguh untuk disembuhkan. Dia mohon seperti pemimpin rumah ibadat tadi, sampai sujud di hadapan Tuhan supaya disembuhkan. Pelan-pelan dari proses itu dia mulai menyadari perlunya terbuka pada pimpinan. Maka dia mulai menceritakan pada pimpinan apa yang dideritanya, yaitu kanker stadium 4. Dia mulai merenungkan hidupnya. Dia mulai membuat liturgi misa sendiri untuk pemakamannya. Menulis urut-urutan misa, liturginya, bacaan yang dipilih. Dia juga mulai menyiapkan salib yang nanti akan dipakai untuk pemakamannya. Dan pelan-pelan dia menyiapkan semua itu. Tidak banyak orang yang tahu, bahkan mungkin hampir tidak ada, karena semuanya dilakukan di kamarnya dengan diam. Lama-lama dia siap untuk dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan memang akan memanggil dan kankernya yang sudah parah, saya siap untuk dipanggil Tuhan. Dia mulai operasi pengangkatan kanker payudara. Akhirnya dia menyerahkan dirinya. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika suster itu dipanggil Tuhan, Romo yang memimpin misa requiemnya adalah memakai liturgi yang sudah ditulis oleh suster itu, dan juga memakai salib untuk petinya yang sudah dipersiapkan oleh suster itu sendiri. Semuanya sudah disiapkan oleh suster itu, sehingga tinggal siap untuk dimakamkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, suatu proses penyembuhan, tidak penyembuhan fisik yang terjadi pada suster itu, tetapi penyembuhan batin. Kankernya tidak bisa disembuhkan walaupun dia dioperasi, tetapi batinnya yang tadinya menolak untuk mati, menolak untuk dipanggil Tuhan, yang tadinya menawar, lama-lama diubah oleh Yesus menjadi orang yang siap untuk menerima kenyataan kalau memang harus meninggalkan dunia ini, kalau memang harus menghadap Tuhan dengan menyiapkan segalanya untuk kematiannya, untuk pemakamannya, dan dia sendiri merasa gembira ketika sudah berserah kepada Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, kesembuhan ini, kekuatan batin ini diberikan oleh Tuhan kepada suster itu ketika dia merendahkan diri, bersujud sampai ke tanah, mohon dengan sungguh-sungguh. Walaupun yang diberikan bukan yang diminta, tetapi justru keagungan yang ditunjukkan oleh suster itu di dalam proses pertobatannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba meneladan pemimpin rumah ibadat itu, atau wanita yang sakit pendarahan, atau suster itu, sungguh-sungguh menghilangkan seluruh harga diri kita, seluruh ego kita di hadapan Tuhan. Kita mohon agar diberi rahmat Tuhan yang terbaik bagi kita untuk menjadi alat-alatnya, untuk mendampingi orang-orang yang kita cintai, entah itu keluarga kita, entah itu karyawan kita, entah itu sahabat-sahabat kita yang masih perlu kita dampingi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.